warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Jakarta. Akhir-akhir ini kembali marak banyaknya boneka berbentuk manusia yang diperlakukan sebagaimana manusia sungguhan. Bahkan ada beberapa orang terkenal pun dengan sengaja mengekspos hal tersebut. Boneka itu biasanya disebut spirit doll atau boneka yang diisi oleh arwah anak-anak yang sudah meninggal. Boneka ini diperjualbelikan dengan istilah diadopsi dan akan dirawat seperti anak manusia, diberi makan, dimandikan, diberi pakaian oleh yang mengadopsi. Beberapa alasan mereka mengadopsi spirit doll adalah sebagai media healing karena kesepian dan sebagainya. Ada pula untuk mempermudah rezeki agar tenar, yang jelas akan meningkatkan kualitas hidup jadi lebih baik lagi. Itu yang mereka yakini dan rasakan setelah mengadopsi spirit doll. Dan harga boneka ini juga tidak murah, Buya. Bahkan bisa mencapai puluhan atau ratusan juta. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dalam Islam memperlakukan boneka seperti itu? Apakah itu merupakan penyimpangan agama atau bagaimana? Karena setahu saya hukum boneka untuk alat bermain anak-anak itu diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan fenomena spirit doll itu? Terima kasih, Buya. Yang pertama adalah kita akan keluar daripada kelompok atau agama yang meyakini hal tersebut. Kita akan kembali kepada agama Islam saja. Jadi mohon maaf karena kita tidak ingin menodai keyakinan, maksudnya merendahkan atau menodai keyakinan atau merendahkan. Karena kita tidak tahu apakah ini sebuah keyakinan di agama tertentu. Karena ada agama yang juga menyembah patung, menyembah berhala, bahkan menjadikan boneka sebagai sesembahan. Terlepas dari itu. Maka ini kami akan bicara dalam keluarga muslim. Anda seorang muslim. Anda seorang muslim. Urusan boneka, bagi orang dewasa tidak ada perbedaan pendapat. Boneka dalam bentuk manusia. Kalau Anda di rumah punya untuk Anda yang dewasa, kalau Anda beli untuk yang dewasa nggak boleh. Adapun jika untuk anak-anak kecil, di situ ada khilaf untuk anak kecil. Ini masalah hukum boneka. Itu adalah tanpa embel-embel spirit doll dan yang lainnya. Hanya sekedar boneka. Maka kalau seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya boneka, mohon lebih baik adalah sepeda motor kayak atau anting atau gelang, bukan boneka. Agar semakin berkah untuk tabungan. Anda beriman kan? Jangan masalah hidup ikut tren. Kalau ikut tren ya trennya baginda Nabi dong. Jangan ikut trennya orang. Masa dia memberi hadiah boneka saya ikut-ikutan. Kan kita punya keimanan, punya prinsip. Tapi jangan mencela kalau orang punya agama lain ya. Ini kita harus waspada betul dalam hal semacam ini. Tapi dalam Islam Anda bisa merubah itu semuanya. Jadi tidak diperkenankan. Kalau anak kecil pun ada khilaf di dalamnya. Baik. Anak kecil boneka-boneka, sesuatu yang bentuk kayak binatang, maksudnya adalah sesuatu yang bernyawa lah, binatang atau manusia. Jika anak kecil ada khilaf di dalamnya. Anak kecil, seorang ibu membelikan untuk anak kecilnya, seorang bapak membelikan anak kecilnya. Bukan seorang bapak membelikan untuk istrinya, enggak. Bukan. Mohon difahami ini. Dan mungkin ada di antara kita yang belum tahu. Kan Allah Maha Pengampun, wahai hamba Allah. Yang menjadi masalah adalah kesombongan kita. Jika Anda sudah tahu seperti ini, tinggal perlahan. Tinggal dipotong aja, mungkin bentuk jadi bantal atau bagaimana. Supaya tidak ada bentuk patungnya. Tidak bentuk binatang atau sesuatu yang bernyawa. Mudah, untuk tobat itu mudah. Dan tidak boleh saling mencaci. Mungkin Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda masih punya boneka-boneka sementara dia sudah dewasa. Perlu diingatkan dengan perlahan. Permasalahan kita kan bukan permasalahan pembangkangan kepada syariat. Permasalahan kita bukan permasalahan nantang Allah. Semuanya takut kepada Allah, insya Allah. Semuanya insya Allah pengen masuk surga Allah. Cuman permasalahan adalah ketidaktahuan. Jadi kalau orang tidak tahu tidak perlu dicaci, tapi diberitahu. Maka kami beritahu saat ini. Beli yang lebih bermanfaat. Baik, ini adalah masalah urusan boneka. Kemudian masalah keyakinan-keyakinan. Apakah bisa ditanam roh dan sebagainya. Kita ini punya iman. Dari segi keimanan nggak boleh kita meyakini yang demikian itu. Boneka adalah boneka. Orang meninggal dunia sudah punya urusan.
di alam barzah. Anak kecil dia akan diberi oleh Allah kenikmatan di alam barzah, tidak ada seksa. Enggak ada anak kecil jahat kemudian masuk menjadi roh jahat, enggak ada. Yang ada adalah jin jahat atau syaitan yang marid, syaitannya atau mutamarrid, syaitan yang rajim, syaitan yang terkutuk, syaitan itu yang ada. Syaitan atau jin-jin jahat yang ada. Adapun roh bayi-bayi kecil yang mati sebelum akil balik, maka dia adalah bayi-bayi yang dimuliakan biarpun anaknya orang yang tidak beriman. Nggak perlu dia harus masuk boneka-boneka itu, nggak ada keyakinan kita. Ngapain masuk boneka-boneka itu? Lebih enak dia di alam barzah sana. Kemudian jika itu adalah orang jahat meninggal dunia, ya dia harus menyelesaikan urusannya dong di alam barzah. Nggak bisa ngapain, nggak bisa enak aja jalan-jalan ke boneka sana. Nggak ada itu semuanya. Dan itu bukan keyakinan dalam Islam. Mungkin agama lain sana ada masalah inkarnasi dan seterusnya. Adalah urusan agama lain, kita tidak boleh mencaci. Yang jelas kita meyakini agama kita. Mohon maaf. Mungkin dari yang meyakini tentang inkarnasi, tentang karma, segala macam. Ini adalah kami bicara dalam lingkup agama kami tidak mencaci agama Anda. Supaya kita harus menghindari permusuhan dan caci maki. Allah-Allahan. Kami hanya jelaskan dalam agama kami Islam. Tidak ada. Roh akan punya tanggung jawab. Kalau orang beriman, orang baik, orang mukmin beriman, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Sebagian daripada kenikmatan surga itu. Kemudian kalau dia adalah orang bermaksiat akan diselesaikan dulu. Dosa-dosanya akan mendapatkan hukuman di tempat tersebut. Kalau orang beriman. Setelah selesai mendapatkan kenikmatan setelah itu. Anak kecil tidak ada dosa. Tidak ada anak kecil dihukum di neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum. Tidak ada anak kecil tersiksa. Cuman yang kami nggak ada anak kecil tersiksa jahat sebagainya, nggak ada. Biarpun dia melakukan kejahatan masa kecilnya adalah tidak dianggap. Dia harus dihentikan. Harus dikasih peringatan, akan tapi kalau mati selagi dia belum balik tidak dihukum, selesai. Kemudian hal lain lagi, ini adalah masalah problem-problem psikologi juga ada di sini. Kalau problem keimanan sudah selesai, Anda punya iman, nggak akan Anda masuk wilayah ini. Ini problem-problem psikologi. Beberapa waktu yang lalu kita dengar bahwasanya tahun 2020 230.000 atau berapa ya? Orang Indonesia akan hijrah ke planet mana itu? Sebetulnya yang mendaftar ada permasalahan dalam dirinya. Masalah psikologi. Dia merasa tidak nyaman dengan penghuni bumi. Dia tidak bisa baik dengan tetangga. Mungkin dia bentrok terus dengan suami dan sebagainya dan istri. Permasalahan pribadi. Sehingga menjadikan dia itu seolah-olah nggak ada harapan. Dalam kepanikan mental itu, kepanikan pikiran, sekaligus bisa saja dibarengi dengan kekosongan hati. Jadi ada kekosongan hati dari keimanan, ini babnya beda. Mental yang terganggu, ya ini yang kita maksud psikologi, ada fisik yang sakit. Jadi orang dalam kepanikan itu kadang-kadang tidak mengerti bahasanya di luar itu lebih membahayakan lagi. Seperti paniknya orang di saat berada di padang mahsyar, suasana panas, orang-orang yang tidak beriman di padang mahsyar itu mengatakan, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun masuk ke neraka nggak apa-apa. Tidak mengerti bahasanya di dalam neraka lebih pedih lagi. Seandainya di Mars gimana cocok tanamnya nanti? Tapi bagaimana cara duitnya gimana? Makanya gimana mau pergi hijrah ke Mars? Ke Mars ya waktu itu. Kita hanya senyum saja mendengar yang demikian itu. Ada yang mendaftar. Apakah benar atau tidak benar? Bahkan ada yang ngomong saya pengen pindah. Sebetulnya ada masalah-masalah psikologi. Maka dari itu kami himbau, siapapun yang punya di dalam dirinya permasalahan psikologi, mungkin dia merasa tidak nyaman dengan orang. Bisa jadi masalah hati yang kotor. Yuk kita benah. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan kecintaan. Nggak perlu lagi pergi ke Mars. Jangankan Mars, ke kampung sebelah aja nggak perlu dok. Karena saya merasa nyaman di rumahku. Dengan keindahan di dalam diriku. Ini kemudian masalah boneka. Artinya kalau untuk mencari keindahan orang normal, manusia normal adalah keindahan adalah di saat dia benar-benar bisa mendidik seorang anak. Biarpun bukan anaknya, ngadopsi ya anak manusia dong. Cuman ngadopsi dalam Islam bukan harus dirubah nasabnya. Ambil anaknya orang, di sana banyak anaknya orang-orang fakir. Di sana banyak anak-anak ini, daripada kita harus merawat boneka berjumlah yang banyak dengan biaya besar, mana ada pahala di balik ini semuanya?
Ini membahayakan juga kalau semua orang gaya hidupnya begitu, mana yang ngurusi manusia nanti? Kita perlu membangkitkan dalam diri setiap umat ini adalah rasa kemanusiaan, rindu untuk menolong, rindu untuk berbagi. Rawat anaknya hamba-hamba Allah, mereka yang susah cari makan, kenakan baju yang layak, siapkan tempat yang bagus. Bukan boneka, hai ahli iman. Nah, coba kalau ahli iman, kemudian juga yang secara psikologi sehat. Saya miara saya merawat boneka. Apa buahnya setelah itu? Asal keyakinan tidak ada, keyakinan itu nggak ada. Kita keyakinan roh ini tidak ada. Dalam iman Islam tidak ada itu semuanya. Tapi kalau rawat anak, dia akan tumbuh besar, kemudian dia Masya Allah, dia menjadi orang yang berguna. Oh, senangan kita. Jadi bisa jadi itu adalah masalah psikologi. Kalau masalah keimanan, ya orang yang tidak beriman lain beda. Masalah keimanan jelas, kalau ternyata percaya yang demikian, ya keimanan yang kropos. Cuman mungkin ada orang yang beriman, ternyata masih tiba-tiba menyimpan yang demikian, itu sudah. Bisa jadi dia itu tidak merasa nyaman, karena ada gerakan juga program suatu klub tidak pengen punya anak, kan ada yang demikian. Sekarang ada lagi menanti semakin marak boneka. Yang satu menyeru agar tidak punya anak, hiburannya boneka. Lalu mana generasi-generasi yang beriman kita hadirkan? Itu adalah permasalahan sangat pribadi pada diri orang tersebut, karena dia mungkin merasa tidak bisa nyaman dengan manusia, maka dia dengan boneka. Kalau dengan manusia suka dibantah, karena dia belum pernah belajar sabar. Saya tidak mau omongan saya dibantah. Saya tidak mau tersakiti dengan bantahan orang, karena dia belum pernah menata hati. Maka saya ingin berurusan dengan sesuatu yang tidak bisa membantah omongan saya. Dan tidak bisa marah kepada saya. Siapakah itu? Boneka. Berarti dia lemah psikologinya, karena dia tidak bisa mencoba berinteraksi dengan manusia. Itu ternyata irama keindahan. Di saat ada orang marah kepada kita, itu bagaimana kita bisa, dia marah kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati ternyata yang satu tidak marah kepada saya. Nikmatnya orang yang tidak marah. Kemudian saya melatih kesabaran. Hidup di dunia semacam itu. Dan kita tidak akan lepas dari orang yang marah kepada kita, menggoda kita dan sebagainya. Hendaknya orang hebatnya ini menyelesaikan permasalahan ini. Saya harus punya ilmu kebal. Orang menyakiti saya, orang dolim kepada saya punya ilmu kebal. Bukan dengan boneka, wahai ahli iman. Adapun orang yang punya keyakinan masalah boneka, itu urusan mereka, orang yang di luar agama Islam. Kami hanya bicara, mohon maaf, yang di luar Islam, barangkali yang punya keyakinan itu, kami tidak menyinggung agama Anda, keyakinan Anda, kami hanya bicara dengan saudara-saudara kami, kaum muslimin. Anda tidak perlu lagi dengan urusan begitu. Anda harus bercita-cita punya anak. Ini Nabi Ibrahim tadi, ayatnya minta dzurriyyah, keturunan. Bagi yang tidak diberi Allah keturunan, bukan sebuah kehinaan. Siti Aisyah mulia di sorga juga tidak punya anak. Tinggal bagaimana Anda merawat anak-anak umat Nabi Muhammad. Anda yang tidak punya anak, jangan berkecil hati. Yang tidak punya anak, jangan berkecil hati. Anda banyak rezeki, itu banyak umat Nabi Muhammad. Anak-anak umat Nabi Muhammad yang menuntut ilmu, yang hidup kekurangan, urusi mereka. Bukan boneka bagi Anda, wahai ahli iman. Bukan boneka bagi Anda, wahai ahli iman. Anak-anak manusia. Ini loh kemanusiaan yang perlu dibangkitkan ini. Kesadaran untuk menolong, untuk berjuang demi kemanusiaan ini yang perlu kita bangkitkan. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk. Jadi ahli iman tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Nggak perlu, dan harus bangun keyakinan bahwasanya tidak ada istilah roh-roh semacam itu, tidak boleh kita yakini. Bahkan bahaya sekali. Bahkan itu sangat membahayakan iman, bahkan bisa jadi menjadi sebab kita keluar dari wilayah iman. Kuatkan keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Kuasa, keimanan. Dan harapan kami adalah siapapun yang mendengar suara ini adalah Allah kuatkan imannya. Dan segera meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk pribadi, psikologinya, kemudian keimanannya, kehidupannya di dunia, dan juga kehidupan di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan pada kita kesuksesan di dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda semua karena Allah.